Halo, selamat pagi anak-anakku. Salam olahraga, salam sehat buat kita semua. Di pagi hari yang indah ini, kita akan memulai materi kita. Materi baru kita yaitu di pelajaran 8, renang gaya dada. Nah, pasti di antara kalian sudah mengenal apa itu renang kan? Tapi pasti belum tahu cabang-cabang dari olahraga renang, ya. Nah, namun sebelum kita lanjut, Pak Guru mau memberitahukan, oh ya, apa kabar kalian anak-anakku? Apa kabar dengan pekerjaan kalian ya? Bagaimana dengan ulangan kalian kemarin? Apakah kalian ulangan ada kesulitan atau tidak? Pak Guru rasa pada saat ulangan pasti tidak ada kesulitan karena sebelumnya Pak Guru sudah memberitahukan kepada wali kelas kalian bahwa infokan kepada kalian bahwa kalian harus belajar di pelajaran 6 dan pelajaran 7. Ya, karena semua jawaban Pak Guru ambil dari pelajaran tersebut. Soal juga Pak Guru ambil dari tersebut, yakni di belakang materi-materi tersebut ya. Jadi itu tidak lari jauh. Soal-soal yang Pak Guru ambil tidak lari jauh. Bahkan jawabannya sudah ada di materi 6 dan materi 7, pelajaran 6 dan pelajaran 7. Pak Guru harap kalian bisa memiliki nilai yang bagus. Oh ya, Pak Guru sudah mengirimkan nilai kalian ke guru kelas kalian. Nanti kalian bisa cek ya. Nanti hari Sabtu sudah pembagian raport ya, laporan pendidikan. Kalau siapa yang nilainya belum tuntas ya, Pak Guru harap bisa belajar supaya semester berikut nilainya tuntas ya. Nah, di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang senam irama. Namun di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang senam irama ya. Senam irama. Senam irama 1 ya. Gerak langkah tunggal, gerak langkah 4 ke depan, ke belakang. Gerak langkah 4 ke samping. Gerak langkah kuda 1, gerak langkah kuda 2, gerakan ayunan tongkai atau ayunan kaki, dan gerakan ayunan ganda ya, atau ayunan 2 kali. Yang berikut gerakan ayunan sambil bergandengan tangan bersama teman-teman kalian. Nah, di pelajaran kali ini kita akan membahas di materi yang baru, yaitu renang gaya dada ya. Di pertemuan kali ini juga kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang kita belajar ya. Kita akan membahas tentang manfaat dari renang gaya dada. Kita juga akan membahas tentang pengertian dari renang gaya dada. Ya, Pak Guru memberikan gambaran sedikit tentang hal-hal tersebut supaya kalian juga paham tentang oh iya, renang gaya dada itu apa, pengertiannya seperti apa, nah manfaatnya apa. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulai materi kita, mari kita bersatu dalam doa, kita mengawali dengan doa supaya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, Tuhan Yesus selalu memberikan tuntunan bagi kita, Tuhan Yesus selalu memberikan rezeki bagi kita bersama kedua orang tua kita. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga kita agar kita selalu hidup dengan baik ya. Nah, semua ambil sikap doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita, kalian bisa membuka di buku paket kalian halaman 112 ya. Tujuan pembelajaran kita melakukan gerakan tangan yang benar pada renang gaya dada. Nah, maksud dari gerakan tangan ini adalah gerakan tangan ya, atau gerakan lengan kita pada saat digerakkan di dalam air. Karena tangan kita juga berfungsi untuk melakukan
pergerakan renang gaya dada yang terdapat dalam air. Ya, jadi tanpa tangan kita tidak bisa berenang, ya. Nah, yang kedua adalah melakukan gerakan kaki yang benar pada renang gaya dada. Nah, di sini kita harus melakukan gerakan kaki, ya, gerakan kaki. Jadi, kaki dan tangan ini juga berfungsi untuk membantu bagian tubuh kita untuk melakukan renang gaya dada. Ya, kalau ayunan kaki dan tangan tidak dilakukan dengan benar, tidak dilakukan dengan teknik dan caranya, maka kamu tidak dapat melakukan renang gaya dada, ya. Jadi harus melakukan teknik tangan yang benar, teknik ayunan kaki yang benar. Nah, yang berikut adalah melakukan pengambilan napas yang benar pada renang gaya dada. Nah, pada saat melakukan napas, ya pada saat mengambil napas ini juga sangat penting buat berenang. Karena kalau kalian tidak mengatur napas dengan baik, mengambil napas dengan baik, pasti kalian akan tenggelam atau kalian akan minum air ya di kolam renang. Dan pada saat melakukan renang, pertama-tama kalian terlebih dahulu harus berdoa kepada Tuhan supaya aktivitas renang kalian selalu baik. Yang berikut adalah kalian melakukan pemanasan. Pemanasan itu terdiri dari pemanasan kepala, ya, bau kalian, lengan tangan, badan kalian, pinggang, kaki supaya pada saat masuk di dalam kolam renang kalian jangan, ya, pada saat masuk dalam kolam renang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya. Jadi yang artinya kalian pemanasan supaya pada saat masuk ke kolam renang kalian jangan cedera atau sakit perut, ya, lengan sakit, tangan sakit, kaki sakit. Ya, nah jadi itu adalah fungsi dari pemanasan, ya. Pada saat melakukan renang juga kalian harus lihat tempat renang yang di daerah aman seperti di kolam renang, tetapi kalian harus melatih di kolam renang yang dangkal, ya, yang dangkal aja. Jangan melatih di laut, itu sangat berbahaya. Apalagi di sungai, jangan. Boleh kalian melatih di laut, tetapi agar hati-hati, ya. Ada orang tua yang mengontrol kalian, ya. Jangan kalian berenang sendiri begitu saja, ya, sebab nanti kalian tenggelam. Jadi Pak sarankan mending berenang di kolam, kolam yang dangkal. Ya, jangan kalian berenang di kolam yang dalam karena kalian posisi masih pemula. Ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, yang berikut adalah pengertian renang gaya dada. Nah, di sini renang gaya dada yaitu berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun, berbeda dengan renang gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Nah, renang gaya dada yang dimaksud dengan pengertian ini adalah renang gaya dada dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, yang artinya dada menghadap ke bawah, ya. Artinya dada kalian menghadap ke bawah ke permukaan air. Tidak diwajibkan berenang gaya dada, tidak diwajibkan dada berada di atas air, di samping air, ya. Nah, berenang gaya dada ini posisi kedua dada, posisi dada kalian berada di dalam air, ya, menghadap ke permukaan air. Nah, berenang gaya dada ini berbeda dengan berenang gaya bebas, berenang gaya katak, berbeda sekali, ya, berbeda sekali. Nah, berenang gaya dada ini batang tubuh, ya, artinya tubuh kalian selalu dalam keadaan tetap di bawah, ya. Nah, kedua belah kaki menendang ke arah luar.
Jadi pada saat melakukan renang gaya dada, kaki kalian menendang, ya, menendang ke arah luar. Jadi kalian seolah-olah melakukan tendangan ke arah luar, ya, dan buka buka kaki kalian, dan kedua lengan kalian atau kedua belah tangan kalian luruskan ke depan, lalu mengayun, ya, menarik air, ya. Nah, itu yang disebut dengan pengertian renang gaya dada, ya. Yang berikut adalah manfaat renang gaya dada. Nah, berenang gaya perlu kalian ketahui bahwa renang gaya dada ini ada manfaatnya loh. Manfaat untuk berenang. Apa saja itu? Mari kita membahas. Nah, yang pertama adalah dapat menghilangkan stres pada kita. Nah, kecepatan renang dengan gaya dada ini lebih cenderung lamban. Jika kalian ingin menghilangkan stres atau menciptakan pikiran terjadi tenang, renang gaya dada sangat cocok untuk kalian lakukan. Nah, posisi kepala yang terkadang di bawah permukaan air sanggup membantu menyegarkan pikiran. Selain itu, tangan dan kaki menirukan gaya katak, sanggup membentuk, merilekskan otot-otot tubuh sehingga tubuh pun terasa segar. Nyeri tubuh berangsur hilang dan kalian sanggup kembali bersemangat lagi. Nah, yang artinya adalah manfaat renang gaya dada menghilangkan stres, ya. Jadi kecepatan renang kalian, kalian sudah berupaya untuk melakukan renang, itu akan cenderung memiliki hal yang positif bagi tubuh kita. Ya, hal yang baik bagi tubuh kita, yaitu menghilangkan stres kalian karena pada saat melakukan renang, anggota tubuh kalian, ya, seluruh anggota tubuh kalian berfungsi dalam melakukan aktivitas renang. Jadi itu membantu merilekskan tangan-tangan kalian, kaki-kaki kalian, dan menghilangkan rasa pikiran atau stres pada diri kalian. Jadi renang gaya dada ini memiliki manfaat yang ada. Renang gaya dada disebut juga dengan renang gaya katak, ya, renang gaya katak. Jadi sering renang gaya dada ini biasa dilakukan oleh tentara-tentara atau polisi, ya. Jadi biasa kalau tes polisi, tes tentara, yang diuji dalam tes itu adalah salah satunya adalah renang gaya dada. Jadi renang gaya dada itu bagus. Nah, yang berikut adalah menjaga kadar kolesterol, ya. Nah, tubuh kita membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D, melindungi sel dan membentuk hormon. Nah, apabila kadar kolesterol di tubuh cukup tinggi akan membahayakan kesehatan jantung loh. Jadi, untuk menjaga kadar kolesterol tetap seimbang, kalian sanggup rutin berenang memakai gaya dada. Nah, gaya dada juga memiliki fungsi untuk menjaga kolesterol, menghilangkan sedikit kolesterol dari tubuh kita. Nah, kalau kita tidak rutin melakukan renang, ya, kita tidak rutin mandi di air, gerak-gerakan kaki kita, seluruh tubuh kita di air, maka kadar kolesterol itu akan tinggi, ya, dan itu akan membahayakan jantung, ya. Karena kolesterol itu dia dominan sekali, dia berkaitan dengan fungsi jantung. Jadi kalau kalian kolesterol, ya itu akan membahayakan jantung. Nah, dan tubuh kita membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D, melindungi sel dan membentuk hormon. Memang tubuh kita membutuhkan kolesterol tapi sedikit saja, tidak butuh tinggi, ya. Jadi Pak Guru sarankan berenang gaya dada ini memiliki hal yang positif yang baik untuk menjaga kadar kolesterol kita, ya. Yang berikut adalah menurunkan berat badan. Nah, ini sangat sering, ya, ini sangat bagus. Nah, berenang sangat baik, ya. Berenang sangat baik dan cocok dilakukan untuk
merabukan lemak ya, atau menurunkan lemak. Nah, berenang dengan gaya dada selama 10 menit sanggup memperabukan 60 kalori dalam tubuh. Yang artinya, kalian rutin melakukan renang gaya dada pemanasan di dalam air selama 10 menit, itu sanggup ya menurunkan berat badan kalian. Kalian percaya tidak percaya? Nanti silakan, kalau pandemi ini cepat selesai, kita akan melakukan praktek renang di kolam ya. Pak Guru akan membawa kalian untuk melakukan praktek berenang di kolam. Nah, berenang sangat baik dan cocok ya dilakukan di kolam karena kolam itu terlindungi ya. Nah, jadi menurunkan berat badan ya, berenang gaya dada ini sangat positif untuk menurunkan berat badan. Yang badannya gede ya, yang badannya gemuk, yang berat sering tak pernah olahraga, nanti pada saat melakukan rutin ya, melakukan renang gaya dada rutin selama 10 menit, percaya dan tidak percaya pasti badannya sedikit turun ya. Artinya kalau melakukan program latihan selama 1 bulan latihan, pasti berat badannya akan turun ya, yang gede menjadi agak keringan, badannya agak sedikit kecil karena dominan sekali orang kalau melakukan renang di air itu seluruh organ tubuh, seluruh bagian tubuh kita bekerja sangat cepat. Karena perlu kalian ketahui bahwa berenang di air itu berat, ya beda. Sangat beda berenang di air garam dengan air tawar. Kalau di air garam masih agak ringan, ya kita berenang dengan. Tetapi kalau di air tawar berat, ya. Jadi itu yang dilakukan atlet untuk melatih kekuatan otot mereka, kekuatan tungkai mereka, seluruh tubuh mereka dalam melakukan renang di dalam kolam renang, ya. Nah, terima kasih. Itu saja pertemuan kita anak-anakku. Jadi di pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang pengertian renang gaya dada, manfaat renang gaya dada, dan tujuan pembelajaran. Kita minggu depan kita akan masuk ke materi kita yang ke 113 ya. Ya, adalah sikap tubuh ya. Pak Guru harap kalian selalu baik-baik aja di rumah. Jaga kesehatan, ingat berdoa ya, ingat Tuhan, dan jangan pernah melawan orang tua. Ingat belajar materi-materi yang kita sudah dapat, yang Pak Guru sudah jelaskan, materi pelajaran 6 dan 7 dan soal-soal tersebut, karena nanti pada saat ulangan berikutnya itu soal Pak Guru ambil dari situ lagi dan jawaban semua sudah terdapat dalam buku. Jadi Pak Guru harap kalian selalu belajar. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita anakku, mari kita mengakhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bye-bye anak-anakku.